Selamat pagi Thomasian, tetap semangat. Kali ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran statistika. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana caranya kita membuat daftar distribusi frekuensi. Kita akan melihat dulu, ini contoh tabel distribusi frekuensi. Dari tabel ini kita akan mengenal beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah kelas. Dari tabel ini dikatakan bahwa banyaknya kelas ada 6. Mana sih kelasnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tidak perlu dituliskan, ya. Kemudian batas kelas. Apa yang dimaksud dengan batas kelas? Nilai ujung bawah suatu kelas disebut dengan batas bawah kelas. Ini batas bawahnya, ini ujungnya, nilai ujung. Nah, kemudian nilai ujung atas kelas disebut dengan batas atas kelas. Ini contohnya batas atas kelas. Nah, kemudian nanti biasanya di tabel distribusi frekuensi ini ada yang istilahnya namanya turus. Ini kalau seperti kalian memilih ketua kelas itu, ada turusnya gitu ya. Tapi biasanya pada penulisan prakteknya nanti ini tidak dituliskan. Turus-turus ini tidak dituliskan. Nah, kemudian kita akan mengenal yang berikutnya. Istilah yang berikutnya dari tabel distribusi frekuensi ini adalah namanya tepi kelas. Ada yang namanya tepi bawah. Yang dimaksud dengan tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan setengah. Tadi 71 sampai dengan 80. Ini tadi adalah batas bawahnya. Ini batas bawahnya 71, batas atasnya adalah 80. Nah, yang dimaksud dengan tepi bawah adalah batas bawah, jadi 71 dikurangi setengah. Maka tepi bawahnya adalah 70,5. Sementara tepi atasnya adalah batas atas ditambah dengan setengah. Batas atasnya 80 ditambah dengan setengah, maka menjadi 80,5. Kemudian kita masuk ke panjang kelas. Apa yang dimaksud dengan panjang kelas? Panjang kelas adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Panjang kelas ini biasanya disebut juga dengan lebar kelas atau interval kelas. Ini. Maka kalau kita lihat di sini berarti berapakah intervalnya? Tadi tepi atasnya adalah 80,5, kemudian tepi bawahnya adalah 70,5. Maka interval atau panjang kelas dari tabel ini adalah 10. Lanjut, kita masuk ke titik tengah kelas. Biasanya dilambangkan dengan XI. Lambangnya XI. Titik tengah ini adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Kalau dari contoh tadi, batas bawahnya adalah 71, batas atasnya adalah 80, ditambahkan dibagi 2, maka titik tengahnya adalah 75,5. Berikutnya, ini adalah langkah-langkah atau cara-cara bagaimana kita menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama adalah rentang atau jangkauan, diberi lambang R. Didapat dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum atau nilai yang paling tinggi dikurangi dengan nilai yang paling rendah. Berikutnya kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas ditentukan dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya itu banyaknya data. Disimbolkan atau dilambangkan dengan K. Panjang kelas atau lebar kelas atau interval kelas dilambangkan dengan C, didapat dari rentang R dibagi dengan K atau banyaknya kelas. Kita sekarang masuk ke contoh.
kalau misalkan seperti ini, ada data nilai matematika dari 70 siswa kelas 12 IPS SMA Strada Santo Thomas Aquino. Kita disuruh membuat daftar distribusi frekuensi. Waktu di SMP, kalian biasanya kalau disuruh mengurutkan ini, biasanya terus langsung dilingkarin. Oh, ini yang sama. Ini dengan 70 lagi mana ini. Terus yang ini dikotakin gitu ya, ini dikotakin. Kemudian mana lagi, banyak gitu ya, sampai nanti kececer satu. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita mengurutkan bentuk data ini dengan menggunakan namanya diagram batang daun. Bagaimana caranya? Caranya cukup dilihat kepala-kepalanya dulu. Ini kalau saya lihat kepalanya itu diawali dengan 3, kemudian paling tinggi ada 9. Saya tidak mengurutkan dulu, hanya saya mau melihat kepala-kepalanya dulu. Maka langkah berikutnya saya tuliskan di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian saya buat itu namanya batangnya, ini namanya daunnya. Nah, kemudian supaya tidak terjadi kesalahan atau ada yang tercecer, maka caranya begini. Bacanya dari sini ke sini supaya gampang. Yang lebih sedikit. Langkah pertama 68, saya tulis di sini 8. Terus 72, saya tulis 2. Terus 72 lagi, saya tulis di sini 2. Terus 72 lagi, ditulis di sini 2. 80, tulis di sini. 74, berarti ada di sini. 62, ada di sini. Selesai yang ini, saya centang ini selesai. Lanjut yang kedua, 74, berarti saya tulis di sini. 74. Terus 70. Terus 65, berarti saya tulis di sini 65. 78. Terus berikutnya 58, 49, 55. Selesai ini. Begitu seterusnya sampai pada yang terakhir di sini. Pada yang terakhir ini. Selesai semuanya. Nah, bentuk jadinya seperti ini bentuk jadinya. Jangan lupa karena jumlah tadi adalah 70, untuk ngeceknya perhatikan, sudah benar belum sih saya tadi? Atau ada yang kececer enggak? Ini 1, ternyata 1, tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Situ terus. Dan seterusnya, ternyata setelah ditotal, jumlah semuanya di sini ada 70. Berarti sudah betul. Sesuai data yang diketahui ada 70 nilai. Lanjut. Nah, itu tadi baru diagram batang daun, belum diurutkan. Kalau kita disuruh membuat statistik jajaran, itu artinya mengurutkan. Kalau yang tadi belum diurutkan, ini sudah diurutkan. Tadi masih belum berurut, maka ini sudah berurut. 0, 0, 3, 6, 8, 9, 88, 99, dan seterusnya. Ini semua sudah diurutkan. Pastikan kembali di sini, di ujung sini, itu hasilnya adalah sama. Total jumlahnya tetap adalah 70. Berikutnya, nah bagaimana kalau kita disuruh membuat daftar distribusi frekuensi dari data nilai matematika kelas 12 IPS tadi? Maka langkah pertama buat statistik jajaran. Kita sudah membuatnya tadi. Kemudian tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya adalah 92, nilai minimumnya 38. Kalau kita kurangkan, maka R-nya ketemu 54. Berikutnya, rumus menentukan banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana tadi dikatakan bahwa N-nya adalah banyak data. Bu, gimana Bu? Nanti kita lognya nggak bisa. Nanti biasanya di soal akan sudah diberikan nilai lognya itu berapa. Misalkan seperti di sini, log dari 70
nilai log dari 70 itu adalah 1,84 dan seterusnya. Nah, kalau dikalikan dengan 3,3 dikalikan 1,84 titik-titik ini akan sama dengan 6,088. Maka kalau ditambahkan 1 ditambah 6,088 itu adalah ketemunya 7,088. Maka banyak kelasnya ada 7. Langkah berikutnya, kita akan menentukan panjang kelas atau interval kelas. Panjang kelas atau interval kelas dilambangkan dengan C, didapat dari ini tadi. R 54 dibagi dengan K, K-nya 7. Ketemunya 7,714. Dibulatkan menjadi 8. Berikutnya, kita sekarang akan membuat daftar distribusi frekuensinya dulu. Biasanya nilai yang pertama atau nilai yang dipakai itu adalah nilai terendah. Di sini 38 terendah. Maka dibuat 38 sampai 45. Dari mana sih Bu 38 sampai 45 tadi? Rentangnya tadi dikatakan 8. Saya tulis rentangnya 8. Caranya gimana? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi nggak mungkin kita harus membuatnya begitu terus gitu ya. Cukup kita lihat. Maka yang pertama, kelas pertama itu adalah 38 sampai 45. Nah, kita lihat 38 sampai 45 itu sebetulnya tinggal ditambah berapa sih di sini? Ditambahkan 7 kan? Ditambahkan 7. Maka berikutnya 46. Hati-hati jangan 45 lagi karena 45 sudah ada di sini. 46 kalau kita tambahkan 7 berarti berapa? 53, betul. Berikutnya 54 kita tambahkan dengan 7 menjadi 61. Dan seterusnya. Kalau kita lihat, maka tadi dikatakan di situ ada 7 kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata betul ada 7 kelas. Dan kita lihat 38 terjangkau ada di situ jangkauannya terakhir, di sini 93. Paling rendah di sini 92. Berarti semua data ini sudah tercakup ada di dalam sini semuanya. Ini sekali lagi nggak perlu ditulis ya 1 sampai 7-nya ini, cukup kita tahu bahwa kelasnya ada 7. Berikutnya, kita mau diminta mencari titik tengahnya. Bagaimana cara mencari titik tengah? Tadi rumusnya titik tengah adalah 38 ditambah 45 dibagi dengan 2. Itu sama dengan 41,5. Nah, yang kedua 46 ditambah dengan 53 dibagi dengan 2 itu sama dengan 49,5. Nah, tidak perlu dihitung satu persatu begitu, cukup kita tulis di sini 41,5. Sebetulnya gampang saja, tadi dikatakan bahwa rentangnya itu 8. Dari sini ke sini kan 8 ya. Maka kalau kita tambah 8 ini menjadi berapa? Betul, 49,5. Kita tambah 8 lagi, berarti menjadi 57,5. Aduh. Berikutnya, ini kalau kita tambahkan menjadi 73,5. Kita tambahkan dengan 8 lagi, menjadi berapa? 81,5. Betul ya? Ditambahkan salah, maaf. Ini harusnya 65,5 ditambah 8. Kita tambahkan 8 menjadi 73,5. Kita tambahkan 8 menjadi 81,5. Kita tambahkan 8 lagi menjadi 89,5. Saya ulangi, masing-masing tinggal ditambahkan 8 menjadi 49,5, 57,5,
65,5, 70 ini 73,5, 81,5 dan 89,5. Nah, berikutnya kita akan mencari frekuensinya. Bagaimana mencari frekuensinya atau banyaknya? Kita lihat yang pertama 38 sampai 45. 38 sampai 45 itu ada di sini batasnya. Nah, ada di situ. Kalau kita hitung ada berapa itu? 1 2 3 4. Ada 4. Saya tulis frekuensinya di sini 4. Berikutnya dari 46 sampai 53. 53-nya ada di sini. Saya hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. Tulis di sini 11. Berikutnya 54 sampai 61. Berarti ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Berikutnya 62 sampai 69. Berarti ada di sini batasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. Berikutnya 70 sampai 77. Berarti ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13. Lanjut 78 sampai dengan 85. Berarti ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13. Sisanya 86 sampai 93 itu ada 5. Kalau kita jumlahkan 60 70. Jumlah totalnya menjadi 70. Berarti sudah betul sesuai dengan data yang diminta. Oke, jadi sekali lagi seperti itu untuk membuat distribusi frekuensi. Tentukan statistik jajaran, kemudian tentukan banyak kelas, interval kelas, titik tengah, dan frekuensinya. Untuk bahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu kembali untuk bahasan-bahasan yang selanjutnya. Tetap semangat Thomasian. Terima kasih.